diatur dalam ketentuan undang-undang, perorangan anggota DPR itu bisa dilakukan kunjungan dapil. Salah satu kunjungan hari ini saya adalah 15 dan 16 juga kunjungan dapil. Dapil itu dari pemilihan kita di Sulawesi Tenggara. Lalu saya mencoba mencermati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang paling penting dan mereka sangat butuhkan. Nah, dari sekian keinginan masyarakat yang saya baca adalah sejumlah jalanan yang masih memerlukan perhatian pemerintah pusat, oleh karena jalan-jalan daerah tersebut tidak disanggupi dikerjakan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, atau bukan tidak disanggupi, lebih tepatnya mungkin belum disanggupi oleh karena kondisi keuangan daerah juga yang sangat terbatas. Maka oleh karena itu saya di Komisi 5 tentu akan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada. Yang saya kunjungi itu yang pertama adalah Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan itu dua yang saya kunjungi di antara jalan yang penting lainnya, yaitu Jalan Lalembu yang menghubungkan dengan Kolaka Timur. Itu juga parah, termasuk jembatannya. Lalu kemudian itu adalah akan bisa menjadi jalan alternatif kita kalau kita dari Kolaka atau dari Kolaka Timur menuju Kendari bisa lewat konser. Kalau misalnya jalan-jalan ada di Kolaka Timur, Konawe, kemudian Kendari terjadi bermasalah misalnya. Kemudian setelah itu saya pergi ke Sabulakoa. Sabulakoa itu di sana titik rawan lahir karena masih kendaraan-kendaraan yang lewat oleh masyarakat itu masih melalui Pincara. Nah, itu tentu mengandung bahaya tinggi. Nah, oleh karena itu kita minta pemerintah daerah agar menyiapkan siap-siap administrasi dasarnya, baik itu penyelesaian lokasi, ya jangan bermasalah, kemudian persyaratan administrasi lainnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Tentu nanti kita akan memperjuangkan di pusat. Setelah itu kemarin saya berangkat ke Buton Tengah, Kemuna itu saya tinjau kegiatan jalan pantai Kota Raha, kemudian jalan SOR, ya, sarana olahraga. Itu juga perlu perhatian khusus, oleh karena SOR itu adalah pintu masuk Kota Raha yang membutuhkan perhatian keindahan. Secara kebetulan itu oleh Bupati telah menetapkan SOR itu sebagai daerah wisata. Kemudian saya berangkat ke Buton Tengah tanggal 16-nya. Setelah tanggal 16 itu saya melihat jalan yang sudah pernah dikerjakan tahun 2025 diselesaikan tahun 2026. Itu yang menghubungkan pemerintah daerah dengan rumah sakit. Dan di sana bagus sekali hasilnya dan ramai di masyarakat di sana, sekaligus rupanya ya diresmikan oleh bupati yang ada di sana. Sembari kita mendengarkan yang diekspos oleh bupati tentang jalan-jalan yang ada di Buton Tengah yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ditambah lagi ada keinginan bupati yang begitu cerdas menurut saya. Dia ingin agar ada transmigrasi maritim dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di potensi laut yang ada di Buton Tengah, yaitu mungkin bisa membangun keramba-keramba ikan, keramba lobster, kepiting dan seterusnya.
sehingga para transmigrasi itu bisa disiapkan tempat di pinggir pantai yang pada akhirnya olahan usaha mereka adalah usaha kelautan. Dan itu menarik untuk kita perjuangkan di transmigrasi di Jakarta, di pusat. Setelah itu saya berangkat lagi ke Wasolangka Merobo, ya. Dan saya berada di Bone, melihat jalan yang ada di sana. Juga di sana sangat diperlukan untuk segera menjadi perhatian karena di poros jalan yang 20 kilo lebih itu ada 6 koperasi merah putih, 6 desa yang lagi mengerjakan pembangunan koperasi merah putih. Dan itu harus tentu oleh Presiden telah membangun koperasi merah putih di situ, lalu kemudian jalan penghubungnya tidak dilaksanakan, tidak disiapkan, maka itu bisa menjadi sia-sia karena jadi mahal persoalan pemasaran produk-produk atau komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh koperasi merah putih. Itu kira-kira yang saya lihat pintas dalam kunjungan dapil saya kali ini. Tetapi tentu ini saya memang berkunjung cuma 3 kabupaten, ya, yaitu sebelum itu dengan kota, ya, kota Kendari. Kita melihat dengan Dirjen, ya, Dirjen Perhubungan Dirjen Sumber Daya Air, itu kita mengamati persoalan masalah-masalah yang ditimbulkan banjir di kota Kendari. Nah, salah satu yang kita simpulkan dalam persoalan itu agar banjir kita ini pada satu ketika di kota Kendari ini tidak boleh terjadi lagi. Nah, caranya tentu harus bekerja sama semua pihak dari berbagai tingkatan. Ya, kota harus berpartisipasi, provinsi harus berpartisipasi, kemudian pusat harus berpartisipasi. Dan kita bersyukur bahwa pelaksanaan banjir baru-baru ini juga dibantu oleh Balai Jalan, ya, Balai Jalan Nasional, yaitu Pak Haryono sebagai kepala balainya, kemudian dibantu pula oleh kepala balai wilayah sungai, yaitu Pak Harliansa, kepala balainya. Jadi mereka turut berpartisipasi sehingga bisa memberikan keringanan atau bisa mengatasi masalah-masalah banjir yang bisa dipercepat sebelumnya. Lalu yang kita dapatkan adalah kenapa banjir kota Kendari ini banyak selalu terjadi banjir kota Kendari. Itu adalah persoalan saluran-saluran kita yang tidak berjalan dengan baik, tidak terkoneksitas dengan baik, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota misalnya, itu tidak terkoneksi dengan baik salurannya, yang pada akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Ditambah lagi perumahan atau toko lemar kios, apa istilah toko itu, ruko-ruko ya, ruko-ruko yang ada di situ, itu kadangkala membuat jalan masuk dari jalan menuju jalan masuk ke rumah masyarakat itu atau ke ruko-ruko itu atau ke kantor-kantor itu kadangkala mengambil hak-hak jalan yang ada. Artinya dia menyeberang menyeberang saluran air itu kadang-kala tidak sadar cukup turut menutupi kelancaran air yang akan lewat di situ, sehingga banjir lebih mudah naiknya. Dapat teman-teman wartawan bisa melihat di situ bahwa banyak dalam kota Kendari ini terjadi seperti itu. Rumah itu dari penghubung antara jalan dengan rumah itu lebih banyak yang dimanfaatkan wilayah jalannya, ya, dibanding harusnya mereka itu adalah mereka untuk menghubungkan antara rumahnya dengan adalah mereka sebatas parit yang ada, sebatas parit. Dan kalau mereka membuat kayak deker penghubung itu, maka berarti mereka harus rata dengan jalanan, tidak boleh lebih tinggi deker penghubungnya dibanding jalanan. Itu kira-kira antara lain salah satu sumber penyebabnya.
Nah ini sebenarnya harusnya malam ini kita rapat dengan wali kota, dengan kepala balai jalan, kemudian kepala balai sungai, kita rapat malam ini. Tapi rupanya ASR sebagai gubernur juga ingin ikut, dan itu dipindah hari Selasa. Nah kalau hari Selasa saya harus berangkat ke Jakarta besok pagi, sehingga saya bilang sama Ibu Wali Kota agar rapat saja bersama gubernur. Nanti kita tunggu hasil rapatnya, kemudian saya tentu yang menjadi beban pusat akan menjadi bagian perjuangan saya. Dari perjalanan ini saya ingin menginformasikan bahwa tentu tanggal 14, 15, 16 itu ada keterbatasan. Saya juga tidak akan mungkin semua kabupaten saya kunjungi di seluruh Sulawesi Tenggara. Tetapi pikiran saya bahwa tentu saya akan membangun komunikasi dengan para bupati wali kota Sulawesi Tenggara yang lainnya terhadap hal-hal yang sangat dibutuhkan, hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar pemerintah setempat, pemerintah kabupaten atau kota Sulawesi Tenggara, yang nantinya bisa kita perjuangkan di pusat melalui mitra kerja Komisi 5. Itu kira-kira yang alhamdulillah sekarang kita di Sulawesi Tenggara ada 2 anggota Komisi 5, yaitu saya dengan Tapi. Jadi kita bisa berarti berdua memperjuangkan kepentingan Sulawesi Tenggara di mitra-mitra Komisi 5 di Jakarta. Kira-kira itu gambarannya.